Pagi itu aku rada sibuk. Sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk beraktivitas. Karena kemarin aku belum sempat menyiapkannya. Aku bekerja di salah satu dealer motor di kotaku. Kebetulan aku sudah diangkat sebagai manajer, yang dulu awalnya hanya sebagai sales. Aku sangat bersyukur sekali dengan pencapaianku saat ini. Sungguh, ini di luar dugaanku. Orang tuaku juga senang sekali dengan apa yang telah aku raih. Mereka selalu mendoakan yang terbaik untukku. Oh ya, perkenalkan, namaku Rohmat. Usiaku 23 tahun. Aku memiliki wajah yang lumayan ganteng, dengan tinggi 170 cm dan berat badan ideal. Sebenarnya banyak sekali teman-teman cewek di tempat kerjaku yang ingin coba mendekatiku. Namun dengan halus, aku menolaknya. Karena memang aku sudah punya pacar, dan aku tidak ingin menyakiti hati pacarku. Dia bernama Intan. Hubunganku dengan Intan sudah lebih selama 3 tahun. Selain kami juga masih satu kampung, aku dan Intan dulu juga satu sekolahan. Aku suka Intan, selain cantik, anaknya juga baik. Apalagi dia selalu mengenakan hijab, kelihatan adem dan menawan. Berada di dekat Intan, aku gak butuh lagi tempat yang indah, seperti gunung, pantai, bahkan tempat wisata indah lainnya. Karena bagiku berada di dekat Intan, berasa berada di tempat terindah, sekalipun berada di tempat yang kumuh. Asal ada Intan, maka semua berubah menjadi indah. Karena Intan, bagiku merupakan tempat terindah dari semua keindahan di dunia ini. Begitu nyaman dan begitu menyenangkan. Dan aku berpikir, gak ada tempat yang lebih indah selain berada di sisi Intan. Mungkin ini berlebihan, tapi itulah yang aku rasakan. Ya, bisa jadi karena saking besarnya rasa cintaku sama gadis itu. Pasti kamu yang lagi jatuh cinta atau yang sudah merasakan jatuh cinta sudah pasti akan paham dan memakluminya. Tapi bagi yang belum merasakan pasti pengennya membuli dan mengatakan, aku ini terlalu lebay. Saat itu aku sudah terlalu yakin Intan adalah jodohku. Intan harus jadi istriku. Apalagi orang tuaku sangat setuju, terutama bapakku. Tahu betul siapa orang tua Intan, yang memang berasal dari keluarga baik-baik. Dan orang tua Intan, terutama ibunya, juga sudah setuju dengan hubunganku. Kalau ayahnya Intan, aku belum tahu. Karena selama ini aku juga belum pernah berkomunikasi langsung dengan Pak Agus. Karena ayah Intan itu orangnya sibuk sekali. Tapi bagiku sudah mendapatkan lampu hijau dari ibunya Intan sudah lebih dari cukup. Yang jelas mengenai hubunganku dengan Intan, gak ada yang perlu ditunda lagi. Karena semua pihak sudah merestui. Hanya menunggu waktu saja. Setelah Intan wisuda, orang tuaku akan menemui orang tua Intan untuk melamarnya. Baik aku dan Intan sangat senang sekali. Bayangan akan hidup bahagia sudah nampak di kelopak mata.
Hal itu membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk bekerja, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Namun ternyata manusia memang hanya bisa membuat rencana tanpa mampu untuk mewujudkannya. Ya, rencana itu ternyata harus terkalahkan dengan sebuah takdir. Dan takdir kami berbeda jauh dengan semua rencana yang sudah kami planning. Intinya semua gagal. Impianku untuk hidup bahagia bersama Intan menguap begitu saja. Itu semua terjadi ketika ayah Intan meninggal dunia. Selang beberapa bulan setelah ayahnya meninggal, aku harus mengalami guncangan hebat dalam hidupku. Aku hampir tak kuat. Tanpa ada masalah apapun, bahkan aku sendiri merasa gak berbuat salah sama Intan. Tiba-tiba Intan membuat sebuah keputusan yang sepihak. Maafkan aku, Kak. Keputusan ini aku ambil setelah beberapa hari ini menjadi beban batin. Papar Intan ketika minta ditemui di sebuah tempat di mana kami pertama kali melakukan kencan. Keputusan Intan seketika membuat aku hampir kehilangan nafas. Di mataku dunia ini berputar-putar seperti gangsing, sampai kepalaku terasa pening. Intan memutuskanku tanpa alasan yang jelas. Alasannya hanya ingin menuruti mendiang ayahnya. Aku sebenarnya ragu-ragu. Padahal ayahnya Intan saat itu tidak pernah menunjukkan gelagat gak suka sama aku. Tapi kenapa di akhir hayatnya meminta Intan untuk membatalkan pernikahannya denganku? Hatiku saat ini sakit sekali. Seperti diiris tipis-tipis. Andai saja aku tidak malu, ingin rasanya aku menangis. Aku hanya terdiam saja mendengar keputusan Intan itu. Dan tak lama kemudian Intan pergi meninggalkanku. Beberapa hari aku hanya terdiam dan termenung. Aku sudah seperti orang stres saja. Sebulan berlalu, aku masih saja bersedih, dan yang lebih menyakitkan lagi, aku dengar kabar jika Intan saat ini telah mau menikah. Mendengar kabar itu, aku pun beranjak dari dudukku dan menuju ke rumah Intan. Dan benar saja, saat aku sampai di rumahnya, di sana telah ada tenda. Dan aku lihat Intan sedang berada di pelaminan bersama laki-laki lain. Dan yang membuatku semakin sakit saat aku mengintip dari celah-celah tenda. Dia ketawa-ketawa dan bahkan nampak sangat bahagia. Dan seketika semua menjadi gelap gulita. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Sejauh mata memandang, semua hitam pekat. Dan seketika terdengar suara, "Nak Rohmat, ayo bangun." Mendengar itu aku berusaha membuka mataku. Dan saat aku buka mata, ada sebuah wajah yang pas di atasku. Wajah yang mirip dengan Intan, namun sudah sedikit lebih tua. Dan dia itu Tante Mirna, ibunya Intan. "Apa yang terjadi?" tanyaku. "Nak Rohmat tadi siang pingsan di dekat tenda, jadi Nak Rohmat dibawa ke rumah ibu," jawabnya. Sejenak aku memandangi sekitar kamar dan melihat sebuah jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. "Kamu masih belum melupakan Intan?" tanya Bu Mirna. "Jika aku sudah bisa melupakan Intan, tak mungkin aku pingsan saat melihat pernikahannya, Bu," jawabku.
Dan seketika wanita itu memelukku seraya berkata, "Maafkan ibu nak, ibu tak bisa berbuat apa-apa." Dan anehnya, saat aku berada di pelukan wanita itu, sejenak kenangan bersama Intan mulai memudar. Dan tiba-tiba wanita itu berkata, "Aku menyukaimu nak." Mendengar itu aku kaget. Biasanya setiap perkataannya diselipkan kata ibu, kini berubah menjadi aku. Dan yang anehnya lagi, dia menyatakan cinta padaku. Bukannya aku menolak, tapi aku menjawab akan mempertimbangkannya lagi. Padahal jika aku tolak, maka urusannya sudah selesai sampai di situ saja. Sejak saat itulah Bu Mirna sering menghubungiku dan aku pun terbawa. Kita malah menjadi semakin akrab. Seiring waktu berjalan, rasanya ada benih-benih cinta di hatiku untuk Bu Mirna dan aku pun menerimanya. Kita pun resmi pacaran dan dia rela memberikan semua yang dia punya untukku demi menunjukkan rasa cintanya padaku. Itulah kisahku. Tak dapat anaknya, aku malah dapat ibunya.